Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitrani. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 4B, Prodi PGSD, dengan NIM 20000005081. Jadwal pelaksanaan yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan, Senin 13 Juni 2022. 2. Membuat video dan mendokumentasikan percobaan sifat cahaya, yaitu Senin 13 Juni 2022, melakukan presentasi Rabu 15 Juni 2022, mengupload video di YouTube Rabu 15 Juni 2022. Tujuan yaitu membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. 2. Menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Alat atau bahan yaitu lampu senter, fungsi sumber cahaya jumlah 1, cermin, bahan yang diuji jumlah 1, gelas kaca, tempat untuk menaruh air dan benda yang diuji, pulpen, bahan yang diuji, air untuk mengisi gelas kaca, wadah tempat untuk menaruh air dan kaset, CD, bahan yang diuji. Prosedur kerja yaitu 1. Anda telah mempelajari kegiatan pembelajaran 6 tentang sifat cahaya dan alat optik. Pada proyek kali ini, Anda diminta mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan berbagai fenomena yang menunjukkan sifat cahaya. 2. Lakukan eksplorasi terhadap fenomena atau peristiwa tersebut dan berikan penjelasan secara lisan. 3. Jika Anda tidak dapat menemukan fenomena alami yang mewakili sifat cahaya, maka lakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah Anda temukan. 4. Dokumentasikan kegiatan Anda dalam bentuk foto dan video. 5. Editlah foto dan video tersebut menjadi suatu video utuh berdurasi maksimal 15 menit yang berisi penjelasan Anda tentang sifat cahaya atau penjelasan tertulis dan caption. 6. Upload hasil pada Google Classroom. Yang ketujuh, selain itu, tuliskan pula hasil pengamatan Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Hasil pengamatan yaitu sifat cahaya, merambat lurus. Manfaat digunakan sebagai penerangan dan dimanfaatkan untuk lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya dipantulkan. Dimanfaatkan untuk pembuatan periskop. Sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus kaca bening sehingga menerangi sekitar kaca tersebut. Sifat cahaya dibiaskan, dapat membuat teleskop. Sifat cahaya diuraikan, dapat membuat pelangi. F. Diskusi. Nomor 1. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan dengan lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Alasan saya yaitu kaca spion menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak dan diperkecil, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. 2. Pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Menurut saya, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Molekul merupakan gabungan dari dua buah atom ketika cahaya bergerak dari udara ke medium yang lebih padat, seperti air atau kaca. Cahaya akan membias ke arah garis normal, artinya cahaya akan bergerak mendekati garis yang tegak lurus terhadap permukaan kedua medium ini. Seperti percobaan pulpen dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air, terlihat patah akibat dari perbedaan arah cahaya di dalam air dan di udara akibat pembiasan. Yang ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Menurut saya, bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin itu adalah maya, tegak, dan sama besar. Karena Randi bercermin datar, yaitu cermin yang berbentuk bidang datar. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. Yang keempat, Anda tentu sering melihat peristiwa
terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Menurut saya, pelangi kan terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau yang sering kita ketahui dengan singkatan Meiji Hibiniu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. 5. Kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa sekolah dasar. Jelaskan jawabanmu dengan disertai data pendukung. Menurut saya, cahaya adalah suatu bentuk pancaran energi yang mana mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk merangsang sensasi penglihatan. Agar dapat melihat, cahaya harus datang dari objek dan masuk ke dalam mata. Cahaya mungkin diproduksi oleh objek tersebut atau dipantulkan oleh objek tersebut. Miskonsepsi bisa berasal dari konteks, yaitu pengalaman siswa, di mana siswa melihat langsung atau dari gambar. Sebagian besar siswa mengalami kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang materi sifat-sifat cahaya adalah: 1. Cahaya merambat lurus, tidak dipengaruhi arah datangnya sumber cahaya, dan benda gelap atau bening tidak dipengaruhi oleh medianya. Kedua, peristiwa pembiasan merupakan pemantulan yang terjadi karena adanya pantulan dari sinar matahari yang mengakibatkan benda di sekitarnya terlihat jauh atau dekat, dan ketika dua zat yang memiliki kerapatan berbeda akan merambat lebih lama sehingga mempengaruhi keadaan benda yang ada di dalam air. Yang ketiga, urutan spektrum cahaya yang memiliki gelombang yang lebih besar adalah warna lebih terang ke pudar, dan ketika terjadi hujan turun lalu pelangi terbentuk karena adanya butiran air yang terkena sinar matahari yang terurai menjadi berbagai macam warna-warni. Yang keempat, cermin cekung memiliki sifat bayangan maya, tegak dan diperbesar sehingga dapat dijadikan spion kendaraan karena untuk melihat dengan jelas kendaraan di belakangnya daripada cermin cembung yang memiliki sifat diperkecil. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan dan diuraikan. Tanpa disadari, ternyata sifat-sifat cahaya tersebut ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.